Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu diekspresikan sebagai jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan n. Jadi, kompleksitas waktu di sini itu bukan waktu real yang dibutuhkan sebuah algoritma untuk bisa diproses, melainkan banyaknya tahapan komputasi yang dibutuhkan pada algoritma tersebut. Ukuran besar masukan data untuk suatu algoritma adalah n. Kompleksitas waktu disimbolkan dalam Tn, yang berarti jumlah operasi yang dilakukan. Nah, di sini terdapat sebuah fungsi dari program yang bernama penjumlahan n. Di sini kita bisa lihat bahwa fungsi ini akan menghasilkan sebuah penjumlahan sebanyak n kali. Maksudnya itu akan menjumlahkan sebanyak n. Jadi misalnya kita masukkan n yaitu 5, maka akan menghasilkan penjumlahan sebanyak 5 kali. Nah, di sini kita akan menghitung kompleksitas waktu yang dibutuhkan. Nah, yang pertama kita lihat di sini. Sum sama dengan 0. Ini kan memasukkan sebuah nilai ke dalam sebuah variabel. Ini juga termasuk primitif operasi yang akan menghasilkan satu step. Maka menghasilkan 1. Selanjutnya di sini ada perulangan for. Dalam for ini terdapat i sama dengan 1, sama seperti sebelumnya, memasukkan nilai ke dalam sebuah variabel itu membutuhkan satu step, maka didapatkan 1. Nah, selanjutnya perhatikan pengkondisian dan increment. Nah, pengkondisian dalam perulangan akan selalu dikerjakan terlebih dahulu, baru perulangannya. Maksudnya, ketika pengkondisian ini bernilai benar, maka perulangannya akan dikerjakan. Tetapi ketika pengkondisian ini salah, maka langsung mengerjakan ke tahap selanjutnya. Dan sedangkan increment dikerjakan setelah perulangan. Maksudnya itu increment akan bertambah ketika perulangan sudah telah terjadi. Nah, sekarang kita perhatikan pada pengkondisian ini. I lebih kecil sama dengan n. Ini berarti ini akan berulang sebanyak n kali. Misalnya n 5, maka ini akan berulang sebanyak 5 kali. Nah, dalam pengkondisian ini akan menghasilkan dua kemungkinan, yaitu kondisi tersebut diterima, maka akan mengerjakan ini, dan kondisi tersebut tidak diterima, maka akan ke tahap selanjutnya. Maka didapatkan n plus 1. N yaitu perulangan yang terjadi, dan satunya ini itu return sum ini ketika pengkondisian ini sudah di luar syarat. Nah, selanjutnya ini increment i++. I++ ini akan sebanyak n. Jadi ketika n yaitu 5, maka plus ini hanya sampai 5 kali. Maka di sini kita bisa tulis n. Nah, selanjutnya di sini sum sama dengan sum plus 1. Di sini terdapat dua buah primitif operasi. Yang pertama itu penjumlahan dan pengisian nilai. Maka didapat 2n. Kenapa 2n? Karena duanya itu operasi ini, n-nya itu perulangannya. Karena di dalam for. Selanjutnya return sum menghasilkan satu step. Maka total kompleksitas waktu didapatkan yaitu 1 ditambah 1 ditambah n plus 1 ditambah n plus 2n plus 1 sama dengan 4n plus 4. Selanjutnya, maka base case nya itu adalah T1. Kenapa T1? Perhatikan di sini. Kemungkinan terbaiknya itu ketika T sama dengan 1, karena pengulangan ini hanya akan terjadi satu kali, maka akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan. Kebalikannya, ketika worst case nya itu, kemungkinan terburuknya itu ketika Tn, maka dia akan harus mengulangi sebanyak n. Kalau misalkan n nya ini adalah 100, maka harus melakukan perulangan sebanyak 100 kali, dan tentu akan makan banyak waktu. Nah, dan selanjutnya anotasi simtoniknya itu big O nya itu sama dengan on. Kenapa on? Kita bisa lihat dari Tn nya.
Tn yang dihasilkan itu adalah 4 plus 4, 4n plus 4. Yang mendominasi di sini itu adalah n-nya. Kenapa disebut n yang mendominasi? Karena gini, ketika n kita masukkan sebuah nilai, anggaplah 1 dulu. 1 dikali 4 sama dengan 4 ditambah 4 itu 8. Tapi ketika kita menambahkan nilainya 2, n itu sama dengan 2, maka menghasilkan nilai 12. Maka n di sini itu sangat berpengaruh. Nah, selanjutnya kita buktikan. Untuk menunjukkan Tn sama dengan OFN, hanya perlu menemukan C. C di sini itu maksudnya adalah konstanta n 0. C demikian sehingga Tn lebih kecil sama dengan C dikali Fn. Tn yang telah kita dapat sebelumnya itu adalah 4n plus 4. Tn lebih kecil sama dengan C dikali Fn. 4n plus 4 lebih kecil dari 4 kali 4n. Maka 4n plus 4 lebih kecil sama dengan 16n. Di sini saja sudah bisa terlihat bahwa kondisi ini tuh benar adanya. Tapi kita lebih buktikan lebih lanjut. Misalnya kita masukkan n itu nilai 1. 4 dikali 1 plus 4 lebih kecil sama dengan 16 kali 1, 16. Maka dihasilkan 8 lebih kecil dari 16. Maka didapatkan Tn sama dengan 4n plus 4 sama dengan 0n, di mana n sama dengan lebih besar sama dengan 1. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.